Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Sabtu pagi ini kita masih bisa bersama kembali dalam acara kajian rutin 2. Insyaallah niatan kita dari rumah akan menjadi amal berjalan sampai kita semuanya. Dan pada hari ini Bapak Ustadz Dr. Yusuf Helmi akan menyampaikan materi lanjutan mengenai menjaga lisan. Seperti biasa, sebelum kita mulai kami kembali mengingatkan bahwa selama kajian mohon pada para bunda dan bapak untuk senantiasa berfokus pada kajian dan tidak asik mengobrol berdua, ya, sehingga bisa mengganggu ibu di sekitar. Baik, pada Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farraja Allah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang kami hormati, terkhusus segenap DKM Masjid Bait Nurul Hikmah, ya, yang kami hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, pada hari yang penuh keberkahan ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, tentu dengan niat untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, kegiatan kita, niat kita di hari yang suci dan hari yang mulia ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kebetulan juga jatuh pada tanggal 9, ya, bulan Muharram, dan besok tentu tanggal 10. Maka ya sangat diharapkan kepada Bapak Ibu yang memang tidak ada halangan dan unsur syar'i yang sangat luar biasa untuk bisa melaksanakan puasa sunnah, ya, tanggal 9 hari ini dan juga tanggal 10 esok hari. Ya, Nabi ketika sampai di Madinah melihat, ya, orang-orang Yahudi pada puasa pada waktu itu, lalu kemudian Nabi bertanya, ya, kenapa orang-orang Yahudi pada puasa? Ya, jawabannya adalah bahwa mereka puasa karena menghormati, ya, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Itu masih puasa Asyura, itu masih puasa tanggal 10 pada waktu itu. Maka Nabi berkata, kita harus beda dengan orang-orang Yahudi, ya. Maka Nabi bilang, kalau seandainya tahun depan masih ada, saya akan melaksanakan puasa di tanggal 9, ya. Jadi puasa tanggal 9 ini adalah cita-cita Nabi yang ingin dilaksanakan, ya. Dan demikian puasa Asyura misalnya adalah puasa yang dulu menjadi keharusan sebelum diturunkannya kewajiban puasa bulan Ramadan. Ya, jadi pada masa Nabi berada di Mekah, ya, itu puasa yang dikerjakan adalah puasa Asyura, ya, puasa tanggal 10. Nah, datang ke Madinah tahun kedua Hijrah, maka digantilah puasa Asyura menjadi puasa bulan Ramadan. Nah, itu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kewajiban untuk menjaga lisan. Sebelum ke materi yang sudah saya siapkan, di dalam sebuah kitab di sana diceritakan, ibu-ibu sekalian,
Luqman Al-Hakim pernah diminta untuk membeli daging yang paling bagus, ya, daging yang mau dihidangkan, tapi diperintahkan kepada Luqman Al-Hakim untuk membelinya. Maka Luqman Al-Hakim setelah mendapatkan dana yang cukup dikasih oleh orang tersebut, jalan dia ke pasar, dan yang dibeli daging itu adalah hati dan lidah. Ya, yang dibeli adalah hati dan lidah. Nah, kembali dia ke rumah orang yang memesannya, lalu dia bilang, "Pak, ini adalah daging terbaik, ya, yang saya belikan untuk Bapak." Nah, lalu setelah dapat daging yang terbaik tersebut dibawa, tapi orang yang merentahin ini memerintahkan kembali untuk membeli daging yang paling buruk. Ya, akhirnya dikasih lagi dananya dan kembali Luqman Al-Hakim berangkat ke pasar, dan ternyata yang dibeli hati dan lidah lagi. Ya, kembali dia ke rumah orang yang memesan tadi, lalu diberikan, "Pak, ini daging yang paling jelek yang saya berikan." Si pemilik rumah atau si tuan yang menyuruhkan itu menyangka dan menduga ini jangan-jangan daging busuk yang dibeli gitu ya. Jangan-jangan ini daging yang sudah nggak bisa dimakan gitu. Pas dibuka ternyata sama, ya. Hari yang lalu mesen daging yang paling baik isinya hati dan lidah. Hari ini memesan daging yang paling buruk, isinya hati dan lidah, yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim. Si pemesan daging itu bertanya dan heran-heran, "Ya Luqman Al-Hakim, saya minta engkau untuk membeli daging terbaik, engkau belikan saya hati dan lidah. Lalu saya minta pesan dan minta beliin daging yang paling busuk, paling jelek, paling buruk, ternyata engkau beliin hati dan lidah juga. Apa bedanya kalau begitu?" Nah, barulah Luqman Al-Hakim menjelaskan, "Bapak, lidah dan hati itu bisa jadi, ya, menjadi daging terburuk, anggota tubuh terburuk pada diri kita, dan juga bisa menjadi daging atau anggota terbaik pada tubuh kita." Tuh gitu, ya. Nah, maka cerita ini kan sebenarnya lampau banget, ya. Luqman Al-Hakim itu sebenarnya ada kejadiannya sebelum Nabi Musa atau pada zaman Nabi Musa paling tidak. Tetapi cerita ini connect, berhubungan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi, "Inna fil jasadi la mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Ya, ingatlah di setiap tubuh manusia itu ada sekerat daging. Kalau daging itu baik, maka baik juga semua anggota tubuhnya. Tapi kalau daging itu busuk, daging itu rusak, maka akan rusak juga semua anggota tubuhnya. Nah, Luqman Al-Hakim menyambungkan dengan lidah, ya. Berarti kalau begitu, kebaikan hati itu nanti rekaman paling dekatnya ada di lidah. Perhatikan Ibu, perhatikan. Udah ya. Hati itu nyambungnya, koneknya adalah ke lidah. Manakala hatinya baik, ya, manakala hatinya adalah hati yang sholah, kata Nabi, maka nanti lidahnya juga akan menjadi lidah yang baik juga. Tahu dia menempatkan di mana dia harus bicara, di mana dia harus diam, di mana dia harus memberi fatwa yang baik, di mana dia harus marah dengan lidahnya, ya, dia jaga sebaik-baiknya untuk, ya,
memberi nilai baik pada dirinya. Itu kalau hatinya baik, maka lidah dan omongan yang muncul juga baik. Tapi kalau hatinya buruk, ya hatinya buruk, maka yang muncul dalam lidahnya adalah suara-suara yang buruk, suara-suara yang menyakitkan, omongan-omongan yang sia-sia, ya, perkara-perkara ghibah, perkara-perkara dusta, perkara-perkara adu domba yang dilarang oleh agama. Dan itu banyak terjadi pada diri manusia, lebih-lebih di era modern sekarang ini, ya. Sebab di era modern sekarang ini, para bapak ibu sekalian, itu yang namanya bohong itu jadi bisnis sekarang. Itu yang namanya menyebar berita hoax tuh, ya kan? Itu bisnis mahal, ibu-ibu, ya. Kalau kita bisa bohong dengan berlapis data begitu, itu bohongnya dibayar mahal, ya. Ada gajinya, ada tempatnya, ada disiapin alatnya, providernya ada, wifi-nya disiapkan, handphonenya bukan 1, 2, 10, 100, 200 disiapin tuh untuk nyebar berita bohong dengan ya membolak-balikan fakta. Siapa yang bekerja terhadap penyebaran berita bohong? Tidak ada lain adalah orang-orang yang hatinya rusak pasti, ya. Sebab orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya baik itu pasti tidak akan senang untuk menyebarkan berita-berita buruk seperti itu, ya. Nah, di negara kita itu pembohong, pengadu domba, ya, pengkhianat, ya. Oh, itu semua dipelihara itu dengan baik-baik untuk melindungi orang-orang tertentu, ya, terutama mereka-mereka yang punya kasus, ya, yang kemudian juga naik jabatannya dengan jalan siluman, gitu, ya. Nah, itu nanti dia akan menggunakan pembohong-pembohong, pengadu-pengadu domba, penghibah-penghibah dan lain sebagainya untuk ya membayar pekerjaan mereka. Bayarannya mahal, ya, gitu. Tapi ingat, ya, bayarannya di dunia mahal, di akhirat siksaannya juga mahal juga nanti. Nah, ya, maka kalau begitu ada koneksitas, ada hubungan antara hati kita dengan lidah kita. Manakala hati kita baik, insya Allah ngomongnya baik, ngomongnya di waktu yang tepat, ya, yang diomongin yang penting-penting, ya. Kalau gak penting gak usah diomongin, apalagi yang jelek-jelek pasti gak diomongin. Nah, inilah hubungan kenapa pada kajian tazkiyatun nufus itu ada hubungannya dengan upaya untuk menjaga lidah, gitu, ya. Baik, kita masih akan membicarakan beberapa hadis, ya, yang terkait dengan ya fadilah, keutamaan dan juga keburukan menjaga lidah atau ya bahaya lidah nanti. Baik, kalian, bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, man najatu? Ya Rasulullah, selamat itu apa sih? Ya, keselamatan itu apa? Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanaka. Tuh yang paling utama, ya. Hidup selamat, hidup nyaman itu apa, gitu, ya. Kata Nabi yang pertama, jagalah lidahmu, ya. Dengan kata lain, kalau begitu, kalau kita pengen selamat, maka lidah ini kudu untuk dijaga, wajib dijaga. Ya, dijaganya itu bagaimana? Apakah kita diam aja? Enggak, ya. Menjaga lidah itu yang pertama, kalau memang harus berbicara yang baik, bicarakan yang baik, ya. Kalau dibutuhkan untuk menjadi saksi atas keburukan orang, bicaralah ya berdasarkan fakta yang benar, gitu, ya. Memang betul, ya, menjadi saksi itu mau nggak mau nanti akan memberatkan orang biasanya. Kalau saksinya itu adalah perbuatan jahat, misalnya begitu, ya. Tapi kita harus ngomongnya yang benar, gitu, ya. Ini di Indonesia begini, Bapak Ibu sekalian. Berita
ya ada berita satu kejadian fakta yang sebenarnya si A menggampar B, tuh gampangnya gitu ya. Tapi nanti disebarkan oleh buzzer-buzzer dibalik, B menggampar A gitu ya. Nah diperintahkan oleh buzzer dan petugasnya agar ya B dilaporkan ke polisi gitu karena B itu menggampar A gitu. Polisi udah dibayar, tangkaplah si B, padahal kan B yang digampar tuh ya kan. Lalu pengacara dibayar lagi untuk menyatakan bahwa yang salah yang menggampar adalah B. Terus akhirnya berkepanjangan. Nah ini yang salah namanya kalau begitu. Dan itu di Indonesia sudah lumrah. Ya, sudah lumrah. Berita kayak begitu gampang didapat. Kenapa? Bayarannya mahal. Ya. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan berubah menjadi orang yang benar, dan orang yang ya benar akhirnya berubah menjadi orang yang salah. Itu ya. Nah ini di Indonesia banyak benar nih kejadian yang sedemikian ini. Ya, itu contoh yang gampang aja. Ya, fakta-fakta yang lainnya sudah banyak terjadi dan itu dimulai dari lisan. Ya, dimulai dari omongan. Bagaimana pengacara, hakim, saksi dan sebagainya berebut omongan dengan membolak-balikan fakta. Padahal di dunia boleh-boleh saja dia selamat dari hukum, ya. Tetapi di akhirat belum dan nggak bakalan dia selamat kalau dia sudah membolak-balikan fakta. Yang kedua katanya, pengen selamat, pengen nyaman, pengen enak apa? Waliyasah kabaituka. Nih, enak nih, ya. Perluaslah rumahmu. Bagi yang punya duit, ya. As-salamah an-najah itu diantaranya adalah ada pada rumah yang luas kata Nabi. Rumah yang luas menjadikan kita selamat, nyaman, enak. Yang ketiga, wabki ala khati'atika. Ya, nangislah, akuilah kesalahanmu. Ya. Ini di Indonesia banyak orang yang karena dia pangkatnya tinggi, yang karena dia anak pejabat, yang karena dia pejabat itu sendiri, ya, berbuat salah tapi kagak mau salah, kagak mau ngaku salah. Yang selamat di hadapan Nabi, ya, di hadapan Allah itu kalau orang salah dia harus mengakui kesalahannya, menangisi kesalahannya. Ya, jangan malah bangga dengan kesalahan untuk kemudian akhirnya melemparkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Nah, ya, ini Indonesia banget nih. Nabi kelihatannya ngomong, ya, nyinggung orang Indonesia jadi lagu udah 1447 tahun yang lalu kayaknya, ya kan? Indonesia banget ya kayak begini, ya. Berikutnya, Sa'ala Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil 'amal alladhi yudkhiluhul jannah. Ya, Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Penting kalau dijaga baik-baik ya. Amal apa yang ditanyakan Mu'az bin Jabal kepada Rasulullah untuk bisa masuk ke dalam surga? Fa akhbarahu, maka Nabi memberitahukan bi annal iman huwa alladhi yudkhiluhu, ya, bahwa iman, ya, bahwa iman adalah yang dapat menjadikannya masuk ke dalam surga. Nih, para ibu, para bapak sekalian, kepercayaan kita kepada Allah dan hal-hal yang menjadi rukun iman itulah yang nanti akan menjadi, ya, yang menjadi alat untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, ingat iman itu materinya selalu hal-hal yang gaib. Karena itu namanya disebut dengan iman. Ya, kalau yang materinya nyata nggak perlu diimankan. Ya, nih ada air di botol dan di gelas. Ini namanya perkara nyata nih, nggak perlu diimankan. Ya, memang ada di sini.
Tapi kalau perkaranya gaib, susah diterima oleh akal, ya, panca indera kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Nah, inilah yang menjadi materi iman. Allah, ya, Allah itu adalah materi gaib. Nah, maka untuk bisa menjangkaunya itu kudu pakai iman. Jadi keberadaan Allah itu bisa dijangkau dengan hati, bukan dengan pikiran. Ya, itu begitu. Kan kita selama ini nggak pernah melihat Allah kan? Enggak. Merasakan Allah juga sulit karena keimanan kita yang sangat dasar begitu, sehingga kita nggak kenal Allah bagaimana bentuknya. Tapi wajib kita percaya bahwa Allah itu ada. Itu begitu. Nah, ini namanya disebut dengan iman. Terus bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad barang konkret, beriman kepada Rasul, ya. Nah, yang diimankan kepada Nabi Muhammad bukan sosok Nabi Muhammadnya, tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang wajib kita percaya. Al-Quran, ya, beriman kepada Al-Quran bukan mempercayai Al-Quran sebagai suatu benda yang kita baca, bukan. Kalau buku Al-Quran sebagai buku bacaan sama dengan buku-buku yang lain, ya. Tetapi isi kandungan Al-Quran itu, yang isinya, ya, yang pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, itu yang wajib kita percaya. Ya, percaya adanya perintah salat adanya di dalam Al-Quran, perintah puasa adanya di dalam Al-Quran, perintah haji adanya di dalam Al-Quran. Kita yakini bahwa itu adalah firman Allah. Nah, itu namanya iman kepada Al-Quran. Kalau mengimani Quran sebagai benda, enggak, ya, enggak penting. Saya percaya Al-Quran ini ada, ya memang karena kita lihat, ya kan. Tapi lebih kepada percaya kepada isi kandungan Al-Quran. Kalau malaikat, oke dah, yang itu juga barang gaib. Kita nggak pernah melihat malaikat, maka wajib juga beriman kepada malaikat. Terus wajib beriman kepada hari kiamat, memang, ya, kita belum mengalami kan, itu juga perkara yang masih gaib. Percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruk, itu juga wajib. Supaya ketika kita mendapatkan kebaikan kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya. Terus kalau kita mendapatkan hal yang buruk, kita paham, kita sadar bahwa yang buruk itu datangnya juga dari Allah juga untuk menguji kita. Qadar yang baik menguji rasa syukur kita, qadar yang buruk menguji rasa sabar kita. Ya. Kita dapat rezeki, ya, itu namanya qadarullah yang baik. Yang diminta oleh Allah nanti adalah bersyukur. Sakit, ya, sakitnya berat lagi, itu juga qadarullah juga, tapi buruk. Tapi nanti kita dituntut untuk apa? Untuk bersabar. Nah, jadi qadarullah yang baik untuk bersyukur, qadarullah yang buruk untuk bersabar. Itu begitu. Harus diimani kayak gitu. Kalau enggak, nanti akibatnya kita akan salah jadinya. Ketika kita dapat rezeki, ya, duit banyak, harta banyak, kita enggak merasa bahwa itu adalah qadarullah, kita jadi sombong akhirnya. Ya, ini kan hasil usaha saya, tuh ngomongnya begitu. Ya, ini kan milik saya. Ya, digunakan untuk ibadah susah, diminta untuk membantu orang enggak mau karena itu dianggap miliknya. Ya, tapi nanti giliran dapat bencana, ya, mangkelnya, marahnya, tidak senangnya sangat luar biasa sekali. Ya, karena merasa bahwa seolah-olah dirinya itu dalam keadaan sial, katanya begitu. Padahal nggak ada. Yang namanya sial bagi orang yang beriman tidak ada. Kalau qadarullah yang baik disyukuri, kalau qadarullah yang buruk itu dijalankan dengan sabar, dua-duanya jadi ibadah. Ya, dapat duit banyak, syukur, bersedekah, misalnya, ya, jadi ibadah. Dapat musibah, sakit, bersabar, ya, itu juga jadi ibadah. Nah, nih, maka kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Nah, 6 rukun iman itu yang menjadikan kita masuk surga sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah. Lalu kata Nabi,
wa bayyana lahu ajra sadaqah wa siyam wa salah wa qiyamul lail wa mawqi'il jihad fil Islam. Dan Nabi juga menjelaskan kepada Muaz tentang pahala sedekah, pahala puasa, pahala salat malam, ya, dan pahala jihad di dalam agama Islam atau kedudukan jihad di dalam Islam. Kemudian Nabi berkata kepada Muaz bin Jabal, "Ala ukhbiruka bima kita dikakulihi." Ya. Bagaimana iman, pahala sedekah, pahala puasa, pahala salat malam, pahala jihad bisa dikuasai semuanya, bisa didapati semuanya. Ya. Ketika Nabi bertanya kepada Muaz, "Mau enggak mendapatkan pahala itu semua?" Aku menjawab, kata Muaz, "Bala ya Rasulullah." Ya. Muaz menjawab, "Mau ya Rasulullah, saya pengen untuk masuk surga, saya pengen punya iman, saya pengen dapat pahala sedekah, puasa, salat malam, berjihad." Nah, kata Nabi jalannya begini, "Kuffa alaika hada." Ya, jalan yang paling ringan untuk mendapatkan iman, mendapatkan pahala sedekah, mendapatkan pahala puasa, mendapatkan pahala salat, pahala salat malam, berjihad, katanya kuffa alaika hada. Jaga nih, jaga. Nabi tunjuk begitu, ya. Wa asyara ila lisanihi, dia berisyarat menunjuk kepada lidahnya. Nih, jaga gitu. Ya, jaga lidahnya. Jadi kalau kita udah beriman, terus udah sedekah, udah qiyamul lail, tapi lidahnya nggak dijaga, rusak imannya, rusak sedekahnya, rusak ya qiyamul lailnya. Coba begini, ibu sekalian, ada orang pernah bersedekah atau membantu saudaranya yang lain, ya, anggaplah ya dulu ada saudaranya yang mungkin susah gitu, ya. 20 tahun yang lalu ada saudaranya susah, dia bantu. Anggap misalnya saudaranya sakit, dia yang bawa ke rumah sakit, ya, pakai mobilnya, lalu kemudian juga dibayarin rumah sakitnya, obatnya juga dibeli, sembuh dan tuh akhirnya. Nah, 20 tahun dia bisa menjaganya tuh, ya. Pas udah 20 tahun kemudian, mungkin ada kasus dan lain sebagainya, sehingga ada rasa tidak nyaman kepada orang yang dulu diobatinnya. Lalu dia berkata, lu ya dulu 20 tahun yang lalu gua ini yang ngobatin. Ya, dulu lu sakit, gua yang ngobatin. Kalau gua kagak bawa rumah sakit, lu udah di kuburan nyari. Ngomongnya begitu, ya. Nah, 20 tahun pahala itu Allah kembangkan, Allah jaga, Allah rawat. Pas ngomong kayak begitu, belum hilang semuanya, ya, rusak semuanya, ya, hancur semuanya, kembali menjadi titik nol. Ya, tuh kan pahala sedekah nolongin orang sakit kan gede tuh, ya, gede pahalanya. Allah merasa kalau ada orang sakit kita menjenguknya, Allah katanya ada di situ, ya, Allah ada di situ. Nanti di hari kiamat kita ditanya, kenapa kamu tidak pernah menjenguk ketika saya sakit? Allah tanya begitu sama kita. Kita tanya, ya Allah, engkau kan Rabbul Alamin, emang engkau pernah sakit? Iya, saya pernah sakit. Ketika saudaramu sakit, aku ada di situ, dan kamu tidak pernah menjenguk orang sakit. Kamu tidak pernah menjenguk ketika saya sakit, katanya begitu. Ya, berarti menjenguk orang sakit, mengobati orang sakit, pahalanya besar. Tapi ketika udah lama dijaga-jaga, tiba-tiba kita omongin, ya, nolong orang yang sakit tadi, di detik itu juga bubar. Pahalanya yang tadi mungkin 100, Allah pelihara jadi 200, jadi 1000, jadi 2000, jadi 2 juta. Dia ngomongin sama orang, itu orang dulu waktu sakit, nih gua yang bawa ke rumah sakit. Kalau enggak dulu mati tuh orang itu. Ya, itu pahalanya udah menggunung karena saking lamanya dijaga oleh Allah dan dijaga lisannya oleh orang yang nolong tadi. Pas dia ngomong sama orang lain,
itu namanya dia mengungkit-ungkit namanya. Ya, tuh jaga lidahnya penting di situ. Makanya kufa alaika hada, jaga lidahmu itu. Sedekahmu, salatmu, puasamu, jihadmu, dan semua amal-amalmu akan terus terpelihara selagi lidahnya menjaga. Ya, makanya kalau kita melaksanakan ibadah, Bu, jangan sekarang jangan suka di-share-share lah kalau begitu. Ya, kita kan sering banget tuh begitu ya kan, banyak tuh orang yang ustaz-ustaz ya itu kalau khutbah Jumat kelihatannya sih rasa-rasanya bahasanya bagus. Alhamdulillah telah melaksanakan tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan khutbah Jumat di Masjid Nurul Hikmah. Gambar ya kan, di bawahnya bacaan, share di Facebook, share di Instagram ya. Nih gara-gara gini nih rusak pahala khutbahnya. Tuh ya. Ibu-ibu ya, alhamdulillah pagi ini sudah selesai membaca 2 juz 25 dan juz 26 ya. Gambar Qur'annya difoto lalu share ya di WA, di grup. Nah, yang lain kan pura-pura udah mengucapkan selamat ya ibu, mudah-mudahan baca Qur'annya bertambah bagus. Ya, yang begitu jangan ya, itu nggak boleh, itu akan menghancurkan pahala ibadah kita. Zaman dulu mungkin pakai lidah, zaman sekarang pakai jempol. Ya, kan kita pakai apa? HP kita. Jadi jempol itu nanti mewakili ya lidah kita. Nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kalau tangan kita sekarang udah bisa ngomong, benar enggak? Tangan kita udah bisa ngomong belum sekarang? Udah. Hari ini kita udah tangan kita tuh yang ngomong sekarang. Mulut kita diam ya. Mulut kita nggak pernah ngomong sama orang lain, tapi tangan kita ngomong. Itu buktinya udah ada belum kalau begitu? Udah, nggak perlu nunggu hari kiamat sekarang. Ya. Jadi jangan dibilang tuh jempol gak ngomong. Jempol kita sekarang udah ngomong. Coba kalau kita lagi gede sama orang lain nih, kita kirim WA, setan, mampus lu tuh. Kan sama kalau kita ngomong begitu sama orangnya kan? Sama tuh, berarti tangan kita sudah ngomong gitu, ya. Jadi kalau gitu mah nungguin hari kiamat supaya nanti jari-jari kita ngomong, kelamaan. Ya, hari ini jempol kita, jari kita udah bisa bicara. Apa yang kita tulis sama sakitnya dengan apa yang kita omongin. Itu begitu. Nah, makanya hati-hati ya. Nah, jadi kata Nabi, untuk memelihara iman, untuk memelihara sedekah, memelihara salat, memelihara qiyamul lail, memelihara jihad, itu caranya adalah menjaga lidah, ya, menjaga lidah. Jadi kalau kita mampu menjaga lidah, kita nggak qiyamul lail, kita bagus. Ya, kita bisa menjaga lidah, nggak puasa lebih bagus. Ya, kita bisa menjaga lidah, nggak baca Quran masih lebih bagus. Daripada ibadah-ibadah itu kita kerjakan, tapi lidahnya nyakitin orang, lidahnya nyebar ibadah-ibadah yang dikerjakan. Harus ya dijaga supaya ibadah-ibadah yang udah dikerjakan tetap terjaga gitu ya. Jadi jangan sering-sering ya nyebar-nyebar yang kayak begitu. Ini yang baik aja nih ya, yang baik saja diomongin, disebar-sebarin, itu menunjukkan bahwa dia namanya sedang pamer, sedang ria, sedang ujub tuh, sehingga akhirnya amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak sekalian, kenapa menjaga lidah ini penting? Supaya apa? Kita mengakui banget begini. Kemampuan kita bisa beribadah, kemampuan kita bisa beriman, kemampuan kita bisa bersedekah, itu pada dasarnya datang kemampuan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan hati kita, lalu Allah gampangkan kita bersedekah, Allah gampangkan kita baca Quran, Allah gampangkan kita qiyamul lail. Itu Allah yang mengarahkan kita.
Tiba-tiba yang Allah arahkan, yang Allah kasih kita akui dan kita sebarkan kepada orang itu sebagai perbuatan kita. Ya, alhamdulillah saya puasa hari Tasu'a dan hari Asyura. Bagaimana teman-teman yang lain? Orang-orang nanya, ya kan? Tapi tujuannya untuk menggambarkan bahwa dia sudah menjalankan puasa. Padahal kemampuan dia berpuasa dibantu oleh taufik dari Allah. Ya, Allah nggak suka. Kira-kira jadi begini, hambaku, kan kamu bisa puasa, aku yang bantu. Ya, kamu bisa bangun malam, aku yang bangunin. Kamu bisa bersedekah, duitnya dari aku. Ya, kok kamu ngakuin bahwa itu kerjaan kamu sih? Atau kira-kira begitu, ya? Akui itu perbuatan kamu, cukup sampai diri kamu saja, karena aku ada di belakang kamu. Jangan kamu bilang-bilang bahwa itu perbuatan kamu lalu kamu bilang kepada orang lain. Allah nggak suka yang begitu. Itu bagian daripada syirik namanya, Bapak Ibu sekalian ya. Syirik itu artinya apa? Melibatkan orang lain dalam segala aktivitas kebaikan kita. Allah nggak suka. Ya, kalau kita berbuat baik, berbuat baiklah hanya kepada Allah, untuk Allah, nggak perlu disebar-sebarkan kepada orang lain. Emang kalau disebarin kepada orang lain, itu pahalanya kemana jadinya kalau begitu? Ya, iya, kita bersedekah, kita ngasih anak yatim misalnya, biar kagak ada yang tahu sedunia ini, pahalanya mah nggak keder, jalannya ke kita. Ya, bukan kemudian kalau kita share-share foto sedekah kita kepada anak yatim, baru pahala datang. Oh, ini dia orang yang bersedekah ada pahala. Kemarin deh begitu, enggak. Ya, biar kita nutupin bagaimanapun, pahala itu datangnya dari Allah, pasti sampainya kepada kita. Enggak bakalan keder kalau pahala. Ya, nah jadi percuma dan sayang-sayang kalau kita udah ibadah itu kita omong-omongin kepada orang lain, kita share-share kepada orang lain, sehingga nanti akibatnya itu namanya tidak mampu menjaga lidahnya. Zaman sekarang tidak mampu menjaga jempolnya, itu gitu ya. Nah, kalau ya dijaga baik-baik supaya apa yang kita kerjakan tidak hancur, tidak rusak. Qultu, aku bertanya, ya Nabi Allah, wa inna lahu akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan dihukum dan disiksa gara-gara kita ngomong, gara-gara kita berbicara atas yang kita kerjakan? Kata Nabi, qala takilat ka ummuka. Betul, wahai Mu'az. Wa hal yaqubun nas fin nari ala wujuhihim aw qar ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Kata Nabi, tidaklah ada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka ngungsep, kalau kita bilang tuh, ya, dilempar dengan masuk ke neraka melalui mukanya duluan, atau ya lubang hidungnya lebih dahulu, illa khasaida alsinatim, kecuali dari hasil perbuatan lidah-lidahnya. Nabi bilang, Mu'az, nanti ada di neraka orang yang diceburi oleh Allah masuk ke dalam neraka, nyeburinya tuh mukanya duluan masuk ke dalam neraka. Ya, itu kenapa hai Mu'az begitu? Itu disebabkan karena hasil lidahnya masuk neraka, nyeburnya muka duluan gara-gara lidahnya yang tidak dijaga. Nah, nyakitin orang, ghibah, dusta, namimah, adu domba, sumpah palsu dan lain sebagainya. Ya, nah, nih berarti penting kalau kita harus berupaya untuk menjaga lidah kita, gitu ya. Nah, inilah ya posisi pentingnya sebagai seorang mukmin untuk bisa menjaga lidah. Jangan sembarangan bicara, gitu ya. Berikutnya, An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridainya, berkata, ya Rasulullah, haditsni bi amrin a'tasimu bihi. Ya, wahai Rasulullah, ya, teguhkanlah, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu perkara yang aku bisa berpegang teguh kepadanya. Lalu Rasulullah menjawab, katakan nih, supaya kita istiqomah, ya, supaya kita berpegang teguh nih dengan hal yang seperti ini. Kata Nabi, Rabbi Allah tsumma istaqim. Ya,
Katakanlah Tuhanku Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah itu sifat ajeg, kalau orang Jawa bilang ajeg ya. Sesuatu yang kokoh tuh, yang gak gampang digoyang, itu namanya itu dengan istiqamah. Kita akui Allah sebagai Tuhan saya, dan ya pengakuan tersebut kita jaga sekuat-kuatnya, jangan sampai rusak iman kita. Emang iman bisa rusak? Iya. Iman bisa rusak. Maka nanti pada ayat Al-Quran, nanti surah An-Nisa itu ayat 136 kalau nggak salah, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu aminu, katanya. Ya, wahai orang yang beriman, ya berimanlah. Wih, ini kan perkara perintah kayaknya perintah yang kagak logis. Masa orang sudah beriman disuruh beriman gitu katanya ya. Ada ayat itu coba nanti di surah An-Nisa itu 136 kalau nggak salah ya. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Orangnya sudah beriman, tapi Allah memerintahkan supaya beriman. Lah, bagaimana yang kafir kalau begitu? Ditafsirkan oleh Jalaluddin Asyuti, dawimu ya alal iman, katanya. Ya, jagalah atas iman tadi. Nah, iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi Muhammad, iman kita kepada Al-Quran, iman kita kepada malaikat, kepada qadar baik dan buruk, kepada hari kiamat nanti, hari pembalasan, kudu dijaga gitu ya, jangan sampai rusak. Salah satu yang Nabi sampaikan bahwa suatu saat nanti ada orang-orang yang mati dari dunianya, keluar dari dunia, meninggal dunia tanpa membawa iman. Nabi cerita, ya, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ya, nanti akan datang di kalangan umatku pada satu masa mereka sudah tidak peduli lagi dengan ulama dan ahli fikih. Ya, udah nggak peduli dengan ulama dan ahli fikih. Fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin. Maka Allah akan timpakan kepada mereka 3 perkara besar. Yang pertama, bi akhdil barakah an kasbihim, ditarik keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, wa yusallituhumullahu sultanan jahira, akan Allah angkat kepada mereka penguasa, pemimpin, pejabat yang jahat, yang zalim. Ya. Dan yang ketiga kata Nabi, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka keluar dari dunia, meninggal dunia, lepas dari hidup dunia, tapi tanpa membawa iman. Ya. Satu di antara yang menyebabkan orang itu tidak lagi punya iman, nanti ketika mereka sudah tidak lagi peduli dengan ulama dan ahli-ahli fikih. Kapan tuh? Jangan-jangan sekarang udah mulai. Ya. Sekarang kan orang kalau untuk ngaji ogah, ya, alasannya apa? Tanya aja Google, ya. Apalagi sekarang ada JPTI, gitu kan ya. Apa hukum menjaga lidah? Tanya tuh. Ada Gemini, ada AI, ada JPTI dan sebagainya. Keluar itu, ya. Yang dimaksud dengan menjaga lidah ini. Lalu ibu minta lagi, tolong tuliskan hadis tentang kewajiban menjaga lidah. Turun tuh hadis menjaga lidah. Tetapi keberadaan kita bersama JPTI, ya, Meta AI di HP kita tuh ada tuh Meta AI, ya. Kalau kita tanya, betul jawabannya, tapi hilang keberkahannya. Ya, karena keberkahan itu muncul dari adanya pertemuan antara guru dengan muridnya. Ya. Ibu pernah ngaku murid sama Google? Google pernah nggak mengakui bahwa ibu adalah muridnya? Enggak, ya. Nah, itu yang hilangnya berkah di situ. Tapi anak-anak muda sekarang lebih percaya kepada Google dibandingkan dengan kepada para alim ulama. Nah, tuh, ya. Maka anak-anak kita ogah ngaji jadi, ya. Anak-anak muda sekarang susah diajak ngaji karena apa? Dia merasa kalau saya nggak tahu, ya udah saya tanya aja ke Google. Ya, kalau saya nggak tahu saya tanya GPTI dan seterusnya. Padahal betul, jawabannya bisa jadi betul.
tapi hilang keberkahan. Ya, ilmu yang ditanya melalui alat-alat mesin tersebut itu tidak akan membawa manfaat dan tidak akan membawa berkah. Cuma sekedar tahu doang. Ya, bertanya, wahai Gemini, wahai GBTI, apa hukumnya berzina? Haram. Tahu tuh. Tapi hal-hal yang mendekati zina dikerjain. Gitu, ya. Apaan? Pacaran. Ya. Anak zaman sekarang kan kalau kena pacaran, luar biasa banget ya kan. Gitu. Kalau belum cium-ciuman, kalau belum pegang-pegangan, kalau belum jalan bareng, gak sah rasanya mereka. Nah, itu adalah bentuk ketidakberkahan ilmu yang didapati bukan dari jalur ulama. Itu begitu. Dan itu yang bisa menjadikan orang lengser dari imannya. Tuh, yang pertama tuh, lari dari ulama. Yang kedua, aneka ragam maksiat yang dikerjakan oleh manusia itu juga akan menjadikan lenyap dari iman, lolos dari iman. Ya, hati-hati. Nabi mengatakan begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina di saat itu dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah pencuri korupsi, ya, koruptor ketika dia mencuri, ketika dia korupsi, di saat itu dia dalam keadaan beriman. Wala yashribu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah peminum minuman keras, minuman yang diharamkan, ketika dia minum, saat itu dia dalam keadaan beriman. Artinya apa? Orang kalau dalam keadaan berzina, imannya lepas. Orang ketika korupsi, imannya lepas. Orang ketika lagi minum minuman keras, imannya lepas. Semua aneka maksiat ketika dikerjakan, itu iman seseorang dalam keadaan lepas. Maka Nabi bilang kepada Sufyan bin Abdul Ats-Tsaqafi, ya, bahwa untuk bisa menjaga iman itu kamu harus istiqomah menjaganya. Ya, menjaga iman itu yang susah. Di antaranya tadi itu ya, jangan lari, jangan meninggalkan ulama, jangan melakukan aneka ragam maksiat karena itu akan menggoyangkan. Tadi disuruhnya oleh Nabi, Rabbi Allah, akui Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqim, kemudian pengakuan itu dikokohkan, diistiqomahkan, dimantapkan, diajakkan begitu. Jangan sampai goyang. Kalau udah goyang dari keimanan kita kepada Allah, nanti iman yang lainnya lebih gampang rontoknya. Ya, kalau orang beriman kepada Allah tuh kendor begitu, nanti iman kepada Nabi kendor, iman kepada malaikat kendor, iman kepada kitab kendor, iman kepada hari kiamat kendor, iman kepada qada dan qadar kendor semuanya. Kalau sampai iman kepada Allah rusak, iman yang lainnya pun ikut menjadi rusak. Nah, maka Nabi suruh akui Allah sebagai Tuhan, lalu kemudian ajak, ya, kemudian kokohkan. Nah, lalu Sufyan bertanya lagi, ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya? Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan pada diriku? Ya, Nabi menjawab, hala. Ya, hala, kata Nabi. Wa asyara ila lisanihi, dia berisyarat kepada lisannya. Sufyan bin Abdul Ats-Tsaqafi itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan orang baik dong, ya kan? Orang ketemu Nabi kok. Orang yang boleh dikatakan pernah melihat Nabi, apalagi bersentuhan dengan Nabi, cium tangan kepada Nabi, ya, dapat dijaminkan mereka pasti masuk surga. Tapi ketika Sufyan bin Abdul Ats-Tsaqafi bertanya, yang kau takutkan pada diri saya apa ya Rasulullah? Tuh, lidahmu, katanya. Ya, nih katanya lidah. Padahal dia sahabat. Ya, udah ketemu Rasulullah, udah kemungkinan besar dijaminkan masuk surga, tapi masih saja ada yang Nabi takutkan, yaitu apanya? Lidahnya. Sekarang kalau sahabat yang udah dijamin masuk surga, lidahnya masih dianggap bahaya, kira-kira kita bagaimana? Ya, kita bukan sahabat Nabi, ya, kita bukan cucunya Nabi, kita bukan teman Nabi, kita bukan apa-apanya Nabi lah, ya kan?
hanya kita mengakui aja bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Udah segitu doang. Ya, berarti belum ada apa-apanya kalau begitu. Artinya apa? Lidah kita bisa jadi lebih buruk, lebih bahaya, lebih jahat daripada lidahnya para sahabat. Sahabat saja masih dibilang jelek, ya kan? Kalau bahasa kita tuh Nabi nunjuk, nih kata ya. Ya Rasulullah, apa yang kau takutkan pada diri saya? Nabi tujuh langsung, nih lidahmu katanya itu begitu. Coba kalau kita yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya Helmi Yusuf, apa yang kau takutkan pada diri saya? Mungkin Nabi nggak nunjuk, nggak apa klip, tuh lidahmu jaga, kira-kira begitu, ya kan? Kenapa? Bukan sahabat masalahnya saya, ya kan? Masih banyak dosa-dosa yang saya kerjakan dan lain sebagainya, sehingga Nabi mungkin nggak nunjuk, nggak plok langsung, ya kan? Ini kelas sahabat masih disuruh jaga lidahnya, apalagi kita, ya, yang tentu amal ibadah kita jauh dibandingkan dengan amal-amalnya para sahabat. Gitu. Berikutnya, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalika. Ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan kefasikan, ya, nuduh orang lain suka berbuat jahat gitu. Tidak pula menuduhnya dengan kekafiran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika tuduhan itu tidak terbukti demikian. Nah, jadi ya, kita jangan nyebarin berita orang tuh dia tuh ya nyolong, tuh dia tuh maling, padahal kagak. Maka malingnya sebenarnya adalah kita. Itu begitu. Oh tuh dia tuh tukang maksiat, ya enggak, yang berarti yang tukang maksiat adalah kita yang dulu. Jadi setiap tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada orang lain tapi tanpa bukti, maka pelakunya adalah orang yang menuduh itu. Nah, maka hati-hati, jangan kata-kata buruk kita lemparkan kepada orang lain. Kalau orang lain tersebut tidak melakukannya, maka kata itu akan kembali kepada diri kita. Ini Bapak Ibu sekalian, yang ada sekarang ini ada yang disebut dengan mazhab takfiri. Satu kelompok, satu orang atau satu kelompok besar di era modern, namanya sekarang Wahabi, itu Wahabi Salafi. Dia adalah orang-orang yang selalu menuduh kafir kepada umat Islam apabila umat Islam itu tidak atau menjalankan hal-hal yang tidak pernah Rasulullah kerjakan. Ya, Maulid, Rasulullah nggak pernah maulid, maka orang yang maulid menurut Wahabi kafir. Ya, masa maulid jadi kafir? Bagaimana di dalam maulid kita membaca salawat, dengerin baca Quran, dengerin ceramahnya kiai atau ustazah, ya kan? Oleh orang Wahabi kita dikafirkan tuh begitu. Alasannya apa? Rasulullah kagak pernah maulid. Tuh begitu. Ibu dulu waktu hamil bikin 7 bulanin atau 4 bulanin? Waktu dulu pertama kali hamil 4 bulan atau 6 apa 7 bulan? Ya. Kalau orang Betawi biasanya 7 bulan, ya. Kalau orang Jawa, Banten, Cirebon, terus ke sana tuh biasanya itu 4 bulan, gitu, ya. Nah, bikin acara 4 bulan syukuran biasanya gitu kan ya. Kita baca doa, minta doa selamat agar anak ibunya sehat walafiat, melahirkan dalam keadaan selamat, begitu kan? Itu dibilang kafir lagi tuh, kafir tuh 7 bulanin, kafir tuh 4 bulanin. Kenapa? Dulu Khadijah waktu 4 bulan ini nggak pernah bikin acara 4 bulan katanya. Ya, Nabi nggak pernah bikin 7 bulan ini waktu Fatimah hamil, ya kan? Tuh gitu kata mereka. Masa 7 bulan aja harus pakai nabi-nabi segala sih, ya kan? Itu kan doa yang momennya penting karena kita perlu doa yang banyak dari orang gitu, ya. Jangan doa sendiri doang. Nih ibu-ibu, kalau ada pintu terkunci, ya, kita gedor sendiri susah. Kira-kira kalau gedor rame-rame terbuka nggak tuh pintunya?
terbuka, ya kan? Pintunya tuh nyelip gitu ya kan? Kita dorong sendiri, dorong lagi, nggak bisa. Oh, coba panggil 7 orang bareng-bareng, yuk dorong, jebret, kebuka. Ya, doa juga begitu ibu-ibu. Ya, kalau doa kita baca sendiri lama diaminkannya dan lama diterimanya, karena menembus pintu langitnya lama gitu. Tapi kalau doanya bersama-sama, aminnya bareng-bareng, itu bagaikan panah yang melesat, jus, ya kan, langsung menggedor pintu langit, langsung gampang terbukanya. Itu yang diinginkan oleh para ulama-ulama di Indonesia, bikin acara secara bersama-sama, ya, biar doanya lebih gampang diterima di sisi Allah. Kan kalau orang 7 bulanin pasti kan doanya pengen selamat kan ya, pengen selamat ibunya, pengen selamat anaknya jadi anak soleh atau soleha, kan begitu kan ya. Nggak ada kita bikin acara 7 bulanin. Apa nih 7 bulanin? Biar apa? Biar ibunya mampus tuh tabrak. Ada yang begitu? Nggak ada. Biar anaknya nanti kalau lahir jadi maling. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kita berdoa supaya anaknya jadi orang baik, ibunya sehat, anaknya sehat. Masa berdoa tentang kebaikan kagak boleh? Lalu akhirnya dikafir-kafirkan. Alasannya, ya Khadijah waktu hamil nggak pernah bikin 7 bulannya. Aisyah dah hamil ya. Fatimah anak Nabi pada waktu hamil nggak pernah Nabi bikin 7 bulannya. Apalagi bikin rujak 7 rupa ya. Rujaknya 7 rupa kan gitu ya. Oh itu katanya begini. Ini rujak 7 rupanya pedas. Ini pasti anaknya perempuan. Ya kan? Kalau anak laki, ya padahal udah dibikin sambal banyak tuh, udah dicabain, tapi rasanya adem gitu misalnya kan. Wah ini pasti anaknya laki-laki dan gitu ya. Udah, yang begitu tuh makin tambah tuh kekafiran oleh orang Wahabi itu begitu ya. Nih yang kayak begini, kalau ada orang-orang nuduh-nuduh fasik, nuduh-nuduh jahat, nuduh-nuduh kafir, kalau faktanya tidak ada, maka itu akan kembali kepada orang yang nuduh. Nuduh itu alatnya apa? Lidah, ya. Menuduh orang berbuat jahat, lidah, ya. Menuduh orang kafir, lidah, ya, dan lain sebagainya. Padahal, ya, kalau dia nggak ngomong, kan nggak keluar tuduhan itu, ya kan? Nah, maka omongan yang jahat kita tujukan kepada orang lain, tapi tanpa bukti, maka kejahatan itu balik kepada dirinya sendiri. Ya, hati-hati nih. Yang terakhir mungkin An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lisiddiqin ayyakuna la'anan. Ya. Rasulullah bersabda tidak layak bagi seorang yang jujur, orang yang mukmin untuk menjadi pelaknat, tukang celak. Ya. Orang udah beriman, udah ngaku bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi masih saja nyela orang lain. Ibu-ibu di masjid ada nggak orang main celak di sini? Ada, ya. Kalau sholat tarawih itu misalnya, imamnya lama benar. Ya. Di masjid sholat tarawih, imamnya dicelak. Lah bagaimana dia di luar masjid, di masjid lagi sholat nyela imam, ya kan? Kan keren banget kalau begitu. Lagi ibadahnya ibadah yang paling hebat masih bisa mencela. Kan luar biasa kalau begitu. Di masjid padahal itu, ya kan? Nah, enggak pantas kalau orang udah beriman kepada Allah masih mencela orang lain, ya. Ayyam bagi lil mu'min ayyaqaza lisanahu anil la'ni, yaitu selayaknya seyogianya setiap orang mukmin wajib menjaga lidahnya dari ya tuduhan-tuduhan atau laknat, berbuat laknat kepada orang lain. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang suka mencaci maki, yang suka melaknat, nanti di akhirat tidak bisa jadi saksi dan tidak akan menjadi penolong pada hari kiamat. Rugi nih, ya, rugi. Jadi nanti para ibu sekalian, kita nih nggak kudu jadi ulama, nggak kudu jadi wali, nggak kudu jadi apa, ya, jadi nenek aja, jadi nenek aja
itu nanti akan menjadi pemberi penolong bagi anak dan cucunya di hari kiamat nanti. Ya, nenek, iya, siapa tuh? Oh, itu cucu saya. Oh, coba tolong, ya, kasih dia syafaat. Cucu lu tuh bengal, kata Allah begitu, ya kan? Selamatin tuh nenek bisa nyelamatin tuh, ya. Kalau ada cucunya yang jahat nanti di akhirat. Kalau neneknya orang baik, neneknya bisa nyelamatin cucunya. Sekarang neneknya tukang nyela orang, ya. Allah lihat, Nek, ini siapa? Cucu saya. Kamu bisa nggak nyelamatin? Enggak. Kenapa? Dulu saya sering nyela orang juga sih. Nah, akhirnya nenek sama cucu kemana? Masuk neraka bareng-bareng. Tuh begitu. Ya, maka jadi orang, apapun kita kedudukannya jangan nyelahin orang. Nanti di akhirat nggak bisa jadi saksi, nggak bisa jadi pemberi syafaat. Ya, nanti orang akan ditanya sama Allah, hai fulan, apakah kamu bisa bersaksi bahwa fulan ini adalah orang baik? Iya ya Allah, saya bersaksi fulan ini orang baik. Kalau ibu menjadi saksi bahwa itu karena ibu orang baik, maka diangkat sebagai saksi. Kenapa? Karena memang nggak pernah bohong di dunianya dulu, nggak pernah nyakitin orang. Di akhirat ibu diangkat oleh Allah sebagai saksi. Kan kalau dianggap saksi oleh Allah kan berarti dianggap orang baik dong kalau begitu ya. Tapi pencela, pencaci, pelaknat nggak bakalan dijadiin saksi oleh Allah. Kenapa? Oh, di dunia itu kan nyaci orang, masa dia akan bisa jadi saksi? Gitu ya. Nah, maka di dunia ini kita perlu untuk jadi orang baik supaya nanti di akhirat kita diangkat oleh Allah sebagai saksi kebaikan orang lain. Ya. Nah, kita juga akan diangkat oleh Allah sebagai pemberi penolong. Karena Allah punya hak kuasa. Memang nanti yang pemberi syafaat itu yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Ya, tapi Nabi Muhammad bisa memperkenankan umat-umatnya yang lain untuk kemudian memberikan izin untuk memberikan syafaat. Kan di dalam ayat kursi kan ada tuh, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang nanti bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan. Kalau Allah izinkan, ibu fulana, ayo jadi saksi. Betulkah dia orang baik? Nah, itu karena Allah izinkan. Ibu fulana, kamu jadi pemberi syafaat. Tolong tuh, ya. Apakah dia orang yang layak ditolong? Ya Rasulullah, dia orang baik dulu. Nah, ditolong oleh Allah. Tuh begitu. Ya, itu kalau kitanya di dunia memang udah jadi orang baik, bukan tukang celak, bukan tukang fitnah, bukan tukang laknat. Tapi kalau di dunia lidah kita kotor, lidah kita jelek, lidah kita busuk, di akhirat kita yang jadi korban jadinya. Ya, Allah nggak berkenan mengangkat kita sebagai saksi kebaikan orang lain. Allah tidak berkenan menjadi referensi bagi Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Ya, orang lain siapa saja nanti, guru kepada muridnya, teman kepada sahabatnya, itu akan diberikan referensi oleh temannya. Hai fulan, ini orang baik bukan? Ya Allah, dulu sama-sama sama saya duduk di Masjid Nurul Hikmah. Nah, udah kalau gitu, oke, kalau gitu saya tolong. Itu referensinya dari ibu-ibu masing-masing itu kepada teman-temannya. Ya, tapi kitanya kudu jaga dulu lidah kita. Jangan ngomong sembarangan, laknat orang, caci maki orang, jelekin orang dan lain sebagainya. Kalau tidak begitu, sulit kita diangkat oleh Allah sebagai saksi atau sebagai pemberi syafaat. Kita hanya berkata saja, hai fulan, apakah dia orang baik? Ya. Apakah kamu bersaksi bahwa dia orang baik? Iya, udah tuh. Maka kita dianggap sebagai saksi. Apakah layak saya memberikan syafaat kepada dia? Iya ya Allah, dia orang baik. Allah yang akan kasih syafaatnya. Kita hanya sebagai pemberi, ya, kata BRC kalau orang dulu bilang itu begitu, ya. Baik, sekian jam 10. Ada pertanyaan mungkin? Baik. Dibuka kesempatan bertanya, mohon silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mengenai tadi sedekah yang tidak perlu diketahui orang lain. Kan di berbagai masjid tuh suka ada donatur bulanan Ustaz. Ya. Lalu suka bikin kartu iuran bulanan tuh. Nah, itu
Nah kalau kita ngisi itu kan berarti diketahui nih sedekah kita. Lalu di masjid juga suka ada pasang barcode tuh di masjid itu, QR code ke rekening masjid. Lalu kita kalau scan itu kita kirim ke pengurus masjid bahwa bukti kita udah ngirim donatur, jadi sedekah kita diketahui orang gitu. Baik. Yang paling inti diketahui atau tidak itu tergantung dari niat Bapak. Ya, di hatinya itu ini daftar nama di sini, nyebutin nama di sini untuk diketahui oleh orang lain atau hanya sekedar sebagai bagian daripada administrasi saja. Ya, kalau kita niatnya untuk menjalankan administrasi saja nggak jadi masalah. Ya, bahkan kita bisa niat yang lain. Ya, diantaranya saya mau sedekah di sini, saya catatkan nama saya. Mudah-mudahan ada teman saya yang ikut. Ya, ada teman saya yang ikut. Kalau niatnya kayak begitu, itu pasti bagus. Ya, kan orang nanti akan berpikir, wah itu bapak Fulan aja yang gajinya cuma segitu mau jadi donatur. Masa gue yang gajinya gedean dikit kagak mau? Nah, itu menjadi motivasi untuk orang lain. Dari semua yang tadi Bapak sampaikan, modelnya kayak begitu. Termasuk barcode gitu ya kan? Ya, yang namanya sedekah udah pasti diketahui oleh orang yang menerimanya, gitu kan? Nah, udah otomatis itu yang kayak begitu, nggak bisa dihindari. Nah, tapi kembali ya kepada hati kita masing-masing. Apakah tujuan bersedekahnya itu lillahi ta'ala atau ingin cari nama, ya, supaya dikenal orang dan lain sebagainya. Ya, seperti itu saya kira. Ada yang lain? Silakan. Bunda, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, mengapa banyak sabda Nabi yang akhirnya diamalkan oleh seluruh umat? Itu merupakan jawaban dari pertanyaan sahabat-sahabat. Juga mengapa Nabi kalau mau memberikan sesuatu, misalnya doa atau amalan itu, bertanya dulu kepada siapa yang maksudi, misalnya pada pas, maukah kamu memberikan misalnya. Kemudian di dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita riwayat, misalnya saat Allah menolong Nabi Musa, menolong musuhnya, menolong Nabi Muhammad, itu sudah diulang-ulang. Tentu Allah tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan Allah kepada umatnya. Nah, ini apa maksudnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kenapa Nabi kalau ditanya sama orang jawabannya beda-beda, gitu ya? Ya Rasulullah. Kok apa sabda Nabi yang kemudian banyak kita amalkan itu merupakan jawaban dari pertanyaan orang, misalnya Abu Bakar Siddiq tanya apakah doa yang harus saya pandangkan, kemudian jawab Nabi, kemudian doa itu kan kita amalkan. Iya. Kemudian kalau mau misalnya pada maka aku tunjukkan aku kenapa pakai bertanya begitu, tidak langsung aja mas ini itu tidak, itu mengapa, apakah itu kebijaksanaan Nabi atau apa ya, sifat kerendahan hati Nabi mengukur bahwa kita tidak tahu seberapa ilmu atau seberapa pengetahuan orang yang kita hadapi. Jadi dia pakai bertanya, maukah kamu aku tunjukkan? Ya, baik.
Jadi sebagai bagian daripada sifat Rasulullah yang menghargai orang lain, menghormati orang lain, ya, dia tidak tiba-tiba nyuruh kepada orang lain untuk melakukan sesuatu itu. Maka ditanya dulu, mau nggak, ya, gitu, ya kan? Mau nggak kamu saya tunjukin seperti ini? Atau mungkin sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, tolong tunjukin saya dong amal yang seperti ini, gitu. Itu berarti kalau dimulai dari sahabat, itu berarti sudah ada kemauan dari sahabatnya. Tapi kalau Rasulullah yang menawarkan, itu berarti Rasulullah menghendaki agar sahabat punya kesediaan untuk melaksanakan apa yang disampaikan. Maka biasanya kalau tadi itu bahasanya hal adulluka gitu ya. Maukah kamu aku kasih tahu? Itu rata-rata sahabat pasti bala ya Rasulullah. Ya, mau ya Rasulullah. Karena apa? Karena yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu adalah perkara-perkara yang baik-baik semua, yang hebat-hebat semua, ya. Kenapa Rasulullah harus nanya dulu? Itu ingin memancing kesiapan sahabat untuk kemudian melaksanakannya, mengamalkannya. Kita di era modern sekarang ini, Bu, ya, banyak pengetahuan, banyak ya catatan-catatan zikir kali begitu. Kita amalin semua enggak? Enggak. Catatan zikir pagi ada tuh bukunya. Ya, kata kakak baca itu ya kan. Kenapa? Nah itu karena kesiapan kita untuk mengamalkan hal yang demikian rendah. Maka Nabi dulu ngajakin sahabat atau ya berkata kepada sahabat, mau enggak? Harapannya ketika dia sudah ngomong di hadapan Nabi, itu menjadi bai'ah, menjadi ikrar bahwa dia siap untuk mengamalkannya gitu. Nah, gitu ya. Jadi Nabi tidak memaksakan kehendaknya, ya. Nah, nanti kalau sahabat yang bertanya, sahabat yang lain dengar, sahabat yang lain akan ikutin, gitu ya. Atau Nabi mengajak kepada satu sahabat, sahabat yang lain lagi dengar lagi, maka sahabat yang lain juga ikut kepada sahabat tadi, gitu. Jadi ada satu sahabat dulu yang diajak untuk kemudian sahabat-sahabat yang lain ikutin. Paling tidak ya mendengarkan hadisnya saja itu sudah menjadi jalur sanad jadinya kalau peristiwa yang terjadi pada diri Nabi. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi, kenapa di dalam Al-Quran banyak cerita gitu ya? Yang sebulan orang seperti tadi kan dikatakan kebaikan itu jangan dipikir-pikir. Nanti dalam Al-Quran misalnya Allah menolong Nabi Musa, itu kan berapa kali diceritakan. Pasti Allah tidak bermaksud untuk mungkin ya Ustaz. Ya. Itu apa maksudnya? Kalau yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan oleh Sunnah Rasul, itu tidak ada lain adalah sebagai bahan pengajaran, ya, sebagai bahan pengajaran. Disebutkan beberapa kali supaya orang itu terus banyak mengingatnya, ya, karena gaya cerita Al-Quran pada ayat yang satu berbeda dengan cerita yang lain, gitu ya. Bahasanya, kata-katanya itu diungkap dengan bahasa yang lain. Nah, banyaknya cerita walaupun hanya satu kasus ya, cerita Nabi Adam aja beberapa kali itu ya di dalam Al-Quran untuk mengingatkan ya bahwa kasus ini betul-betul terjadi. Ya, hendaknya jadi pelajaran bagi kita seperti itu ya. Kasus Nabi Adam ya makan buah khuld itu ya itu berkali-kali di dalam Al-Quran diceritakan di beberapa surat yang berbeda. Maksudnya apa? Agar kita mungkin ya meniru Nabi Adam dalam hal apa? Dalam hal jangan nurutin setan. Ya, kan katanya pada waktu itu Nabi Adam makan buah khuld kan gara-gara dengerin iblis kan katanya begitu kan ya. Ceritanya begitu. Nah, ini pelajaran bagi kita. Nabi Adam saja yang sudah ada di dalam surga masih tertipu oleh iblis. Loh, kita yang bukan nabi
lebih mudah dong ditipu oleh iblis kalau gitu ya. Terus Nabi Adam yang dosanya cuma makan buah khuldi kan baru satu kan dosanya, iya. Satu dosa dari surga dikeluarin. Ingat, satu dosa, punya satu dosa ada di surga lalu dikeluarin. Kita punya berapa dosa? Banyak, pengen masuk. Pantas enggak? Yang punya dosa satu dikeluarin, kita yang punya dosa banyak, pengen gerombol-gerombol masuk ke surga. Gimana? Kira-kira begitu tuh jadinya ya. Kalau begitu, supaya kita bisa masuk surga, caranya bagaimana? Bersihkan dulu diri kita, ya. Dosa satu aja dikeluarin dari surga, apalagi kalau dosanya banyak. Jangan berharap bisa masuk kalau begitu, ya. Nah, itu kira-kira pelajarannya. Nah, cerita Nabi Musa, ya, yang melawan Fir'aun, itu banyak kasus ceritanya. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi kita bahwa melawan kezaliman itu tak pernah selesai dan tak pernah berakhir. Ya, bahwa yang namanya kezaliman itu terus berkepanjangan ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu. Ya, ada terus menerus. Nah, Nabi Musa melawan Fir'aun kan dengan kekuatannya, dengan kesabarannya, ya, dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapinya lah begitu. Dengan istiqomahnya dia supaya bisa tetap melawan kezaliman tersebut begitu. Nah, kita kalau menghadapi yang kayak begitu berarti nggak boleh nyerah di dalam menghadapi hal-hal yang mungkin ya kezaliman itu mungkin terjadi di zaman sekarang ini. Ya, saya kira tidak ada perbedaan jauh. Ya, hanya mungkin kalau cerita Nabi Musa kan dijadikan cerita yang heroik begitu. Sesuai dengan kondisi Nabi Musanya yang jadi nabi, maka dibikin cerita juga musuhnya yang gede-gede juga. Ya, kalau kita mungkin orang-orang biasa saja, mungkin Allah siapkan juga musuh kita, tapi mungkin musuhnya orang-orang kecil juga dah sekelas kita, gitu aja, ya. Tapi bisa nggak kita menghadapi orang zalim tersebut di hadapan kita? Ya, maka usaha secara manusiawi, usaha berdoa kepada Allah itu dijalankan oleh Nabi Musa. Ya, berdakwah kepada Fir'aun bersama Nabi Harun dijalankan, mengingatkan Fir'aun dijalankan, mohon kepada Allah dijalankan juga. Dan itu nggak pernah Nabi Musa nyakitin Fir'aun. Ya, Nabi Musa selalu berdakwah dengan kebaikan. Maka kalau kita ingin mencontoh perbuatan Nabi Musa yang ceritanya berulang-ulang itu sebuah iktibar, sebuah ibarat, ya, sebuah tazkirah bahwa untuk menghadapi orang zalim nggak mungkin sekali. Ya, untuk menghadapi orang zalim nggak mungkin hanya dengan usaha saja, tapi juga harus dengan doa juga. Nah, maka diceritakanlah berulang-ulang supaya kita memahami peristiwa tersebut sebagai sebuah pelajaran besar bagi kehidupan kita. Ya, baik, ada lagi? Ada yang lain? Silakan. Ya, sama-sama. Cukup ya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf manakala yang disampaikan pada hari ini mungkin banyak salahnya dan lain sebagainya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.